Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmalia Putri, NIM 1C3194046, Pendidikan Fisika. Nah, di sini saya akan melakukan uji coba pada efek fotolistrik menggunakan aplikasi PET Simulation. Nah, sebelum menguji cobanya pada PET Simulation, kita ketahui dulu apa itu efek fotolistrik. Nah, efek fotolistrik adalah fenomena yang terjadi pada cahaya atau foton menyinari ke permukaan logam yang menyebabkan elektron keluarnya dari logam tersebut dan akan menghasilkan arus listrik jika disambung ke rangkaian tertutup. Proses pelepasan elektron memerlukan sejumlah tegangan minimal yang besarnya bergantung pada jenis atau sifat logam tertentu. Nah, di sini adapun tujuan dari percobaan saya lakukan pertama yaitu menganalisis pengaruh frekuensi dan atau panjang gelombang cahaya terhadap terjadinya efek fotolistrik. Yang kedua yaitu menganalisis pengaruh intensitas cahaya terhadap arus fotoelektron, dan yang ketiga menjelaskan konsep stopping potential pada efek fotolistrik. Nah, langsung saja untuk melakukan uji cobanya kita lanjut ke aplikasi PET Simulation. Baiklah, langsung saja di sini kita ke PET Simulation. Nah, di sini kita bisa menggunakan PET Simulation secara online ataupun secara aplikasinya langsung. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan PET Simulation secara online. Nah, di sini ada materi yang saya ambil yaitu tentang efek fotolistrik. Kita akan mencari tentang materi efek fotolistrik. Nah, tampilan yang ditampilkan pada aplikasinya efek fotolistrik yaitu seperti ini. Di sini ada sasarannya yaitu berupa natrium. Saya ambil ada di sini zinc, tembaga, platinum, kalsium. Nah, di sini saya menggunakan natrium. Mungkin ada tunjukkan hanya energi elektron tertinggi grafik. Lalu ada hubungan arus dan tegangan baterai. Kemudian ada hubungan arus dan intensitas cahaya. Lanjutkan dengan adanya hubungan energi elektron dan frekuensi cahaya. Untuk ketiga ini kita akan menceklisnya untuk mengetahui grafik yang terbentuk pada percobaan kita. Kemudian di sini ada intensitas cahaya, lalu ada panjang gelombang atau warna gelombang yang terbentuk. Kemudian ada arus, ada tegangan, kemudian ada pancaran cahaya yang kita gunakan nanti, ada sini katoda dan anoda. Nah, langsung saja di sini kita akan melakukan percobaan yang pertama. Di sini ada 3 percobaan yang kita lakukan, yaitu yang pertama kita melakukan pengaruh frekuensi atau panjang gelombang cahaya terhadap jenis efek fotolistrik. Nah, di sini kita akan menggunakan intensitas sebesar 100%. Lalu kita menguji panjang gelombangnya. Jika kita ambil panjang gelombang pertama yaitu sebesar, saya ambil pertama sebesar 345. Nah, di sini langsung tersimulasi. Nah, ada anoda yang keluar ada elektron yang keluar dari katoda menuju anoda. Di sini banyak elektron yang keluar dan keluarnya secara cepat juga. Nah, langsung saja di sini arus yang terbentuk yaitu sebesar 0,318 dengan panjang gelombang sebesar 345 nanometer. Langsung saja kita ambil datanya. Sini 345. Lanjut kita ke kebetulan di sini datanya atau data yang akan terbentuknya seperti ini. Di sini saya telah menyusun data atau identitasnya sudah saya buat seperti ini, yaitu 100%, tegangannya yaitu 0 volt. Langsung saja kita masuk ke aplikasinya tadi. Sini kita berhentikan.
Kita lanjut menggunakan intensitas yang sebesar ambil 480 saja. Kita simulasikan. Nah, dapat dilihat di sini elektron yang keluar cukup banyak menuju ke anoda, tetapi elektronnya keluar secara lambat. Nah, arusnya yang terbentuk sebesar 0,028, di mana tegangannya 0. Langsung saja kita ambil datanya. 472 dengan 0,028. Klik ke sini, yang terakhir kita ambil berwarna kita simulasikan. Kita tunggu. Ini elektron yang keluar pada percobaan kedua tadi, pada panjang kedua tadi. Jadi di sini untuk pada panjang gelombang sebesar 6,604 ini tidak ada elektron yang keluar, atau hanya cahaya saja yang keluar dan tidak ada elektron yang memantul pada anoda. Bisa dilihat seperti ini. Kalaupun ada seperti ini, pasti gerakannya sangat lambat. Nah, kita bisa lihat di sini arusnya yaitu terbentuk 0. Ambil datanya. Ini kita harusnya sebesar 0,00. Nah, pada ketiga data ini dapat kita simpulkan bahwa semakin kecil panjang gelombang yang digunakan itu, maka semakin besar energi yang dikandung dalam cahaya, sehingga bisa melebihi nilai ambang bahannya. Selanjutnya kita masuk ke percobaan yang kedua, yaitu tentang hubungan arus dan intensitas cahaya. Di sini intensitasnya kita ambil dari 0, 20, 40, 60, 80, sampai 100%. Karena kita menguji identitas cahaya, jadi kita akan menggesek itu intensitas cahayanya. Ini gelombangnya kita ambil sebesar 465 dengan tegangan 0. Langsung saja. Intensitasnya kita ambil 465, ambil 0 dengan tegangan 0. Nah, kita simulasikan. Nah, pada intensitas 0 dengan panjang gelombangnya sebesar 465 nanometer, di sini tidak ada cahaya yang keluar atau elektron juga tidak ada yang keluar. Jadi harusnya yaitu tetap 0. Langsung kita ambil datanya. Harusnya 0. Lanjut ke 20%. Ini kita ambil 20%. 20%. Nah, pada intensitas cahaya 20%, maka terkeluarnya elektron yang ada pada katoda. Tapi elektron keluar itu secara perlahan, bisa dilihat di sini. Dan arus yang terbentuk tetap 0. Kita ambil data arusnya 0. Lanjut ke 40%. Nah, pada 40% bisa dilihat di sini
elektron yang keluar yaitu mulai sedikit banyak atau sedikit cepat alirannya ke anoda. Bisa dilihat di sini elektronnya makin cepat keluarnya daripada yang 20% tadi. Harusnya yaitu tetap 0. Kita ambil. Lanjut ke 60%. Nah, di sini untuk identitas 60% dengan panjang gelombang sama seperti tadi, yaitu 465, elektron yang terbentuk di sini atau keluar di sini mengalirnya secara sedikit, tapi di sini alirannya cukup deras atau pancarannya yaitu menuju anoda cepat. Nah, elektronnya yang keluar juga saling mendekat atau bisa dibilang barengan. Di sini arus yang terbentuknya ada yaitu sebesar 0,021. Kita ambil datanya. Lanjut ke 80%. Kita lanjut ke 80%. Nah, di sini bisa dilihat di sini bahwa elektronnya mengalir secara cepat. Nah, elektron yang keluar pada katoda ini makin banyak menuju ke anoda dan arusnya makin naik yaitu sebesar 0,028. 0,028. Kita ambil lagi ke 100%. Nah, di sini untuk 100% dapat dilihat elektron yang keluar menuju ke anoda itu semakin banyak elektron keluar dan mengalir secara cepat dengan arusnya naik sebesar 0,034. 0,034. Nah, pada data ini dapat kita simpulkan bahwa pada saat identitas cahaya 20% sampai 100%, 0 sampai 100%, dan panjang gelombangnya sebesar 465 terlihat elektron yang keluar bergerak dengan kecepatan standar. Kemudian elektron yang dikeluarkan semakin cepat dan semakin besar. Arus lalu elektron yang keluar dari natrium artinya mempunyai energi yang diberikan kepada anoda yang membuat natrium mengeluarkan yang namanya elektron. Kemudian elektron bergerak karena adanya cahaya dari natrium menuju anoda. Kemudian terdapat medan listrik arah dari positif ke negatif, maka elektron akan berlawan arah dengan medan listrik. Di sini terlihat karena adanya elektron yang dilepaskan, yaitu elektron tergantung identitas cahaya yang diberikan. Selanjutnya, pada saat tegangan diperkecil, maka elektron akan kembali lagi. Hal ini dikarenakan energi kinetik mempunyai nilai sama dengan energi. Nah, lanjut kita ke percobaan yang ketiga, yaitu tentang hubungan arus dan tegangan. Untuk hubungan arus dan tegangan, kita lihat di sini. Sini saya ambil intensitasnya sebesar 100% dan gelombang cahayanya sebesar 400 nanometer. Artinya di sini kita hanya memainkan arus, mencari arus dan tegangan. Kita ambil 100%.
400. Ketik saja biar mudah. 400 nanometer. Bentar. Untuk identitasnya 100. Nah, di sini karena kita memainkan tegangan, jadi di sini dapat dilihat untuk tegangannya 0, harusnya dengan panjang gelombangnya yaitu sebesar 400 dan identitasnya 100, di sini harusnya sebesar 0,141. Nah, di sini kita akan memainkan yang namanya tegangan. Kita akan geser ke kiri. Dapat dilihat pada grafik ini adalah hubungan antara arus dan tegangan baterai. Dan jika digeser ke kiri, maka arusnya akan terbentuk 0. Dan jika ke kanan, maka arusnya akan terbentuk seperti ini, yaitu 0,141. Artinya jika kita bergeser ke kanan, maka tidak ada yang arahnya negatif, maka tidak akan terbentuknya arus. Sedangkan kita geser ke kanan, ada yang namanya negatif atau positif di sini, maka akan terbentuknya arus. Nah, grafiknya itu seperti ini. Dengan panjang gelombang yaitu 400 nanometer dan intensitasnya 100%. Jadi di sini dapat dilihat bahwa untuk arus ke kiri nilainya itu sebesar 0. Sedangkan kalau ke kanan sampai 0 sampai 8, maka arusnya yaitu tetap mencapai 0,141. Grafiknya dapat dilihat seperti ini. Untuk yang arus ke kanan dan untuk arus ke kiri tidak ada elektron. Untuk yang ke kiri, elektronnya akan memantul kembali kepada anoda. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa terlihat elektron yang keluar bergerak dengan kecepatan standar dan saat menaiki intensitas cahaya, maka semakin banyak elektron yang keluar. Artinya mempunyai energi, cahaya itu mempunyai energi. Elektron yang bergerak karena adanya cahaya dari neutron menuju anoda, selanjutnya pada saat tegangan diperkecil, maka elektron akan kembali lagi. Hal ini dikarenakan energi kinetik mempunyai nilai sama dengan energi. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.